Halo teman-teman, bertemu dengan saya Sabto Simanjuntak di channel Coding Online. Di video kali ini, saya akan menemukan aplikasi IT helpdesk sederhana yang saya buat. Aplikasi ini ditujukan kepada teman-teman yang baru belajar mengenai framework CodeIgniter ya. Kita coba langsung login dengan akun codingonline@gmail.com karena kebetulan akun ini sudah saya daftarkan sebelumnya. Kita submit. Nah, di dalam halaman dashboard ini terdapat satu tiket yang menunggu respon, 0 proses pengerjaan, dan satu tiket sukses. Dan jumlah karyawan yang terdaftar adalah 3. Adapun modul-modulnya adalah seperti berikut. Dalam master karyawan terdapat data jabatan, data departemen, dan data karyawan, ataupun profil karyawan. Lalu dalam master tiket terdapat data tiket. Di dalam laporan tiket terdapat laporan yang dapat dicetak sesuai dengan periode, tanggal, ataupun bulan yang kita tentukan, dan profil user yang login. Oke, kita coba cek dalam data master karyawan. Ini ada data jabatan, form ini, dan ini data jabatannya. Ini hanya CRUD sederhana dan CRUD biasa ya teman-teman ya. Begitu juga dengan modul data departemen. Ini juga sama, CRUD sederhana, dan data karyawan juga begitu. Lalu di master tiket, staf IT dapat merespon tiket yang masuk dan menerima konfirmasi ataupun memberikan tanggapan mengenai keluhan dari karyawan. Kita coba langsung data jabatan, misal kita input data jabatannya, kepala gudang, kita save, data berhasil disimpan, kita edit menjadi misalnya ini kepala cabang, data berhasil disimpan ya teman-teman ya. Oke, lalu kita coba hapus, data berhasil dihapus. Begitu juga dengan departemen, kita tambahkan finance misalnya. Oke, data berhasil disimpan. Kita coba finance, kita coba edit ya teman-teman ya. Kita coba edit finance jadi apa nih? Marketing misalnya. Oke, data berhasil disimpan. Tetapi ini flash datanya di sini ya. Sebenarnya sih bebas. Kita bisa letakin di sini ataupun di sini. Lalu kita hapus. Data berhasil dihapus. Dan di data karyawan juga begitu. Kita bisa mengupload atau menambah data karyawan. Misalnya nicknya bebas ya. Nama karyawannya misalnya Rahman. Jabatannya apa? Dia manajer atau manajer HRD misalnya. Untuk level user ini yang menentukan penggunaan sistem kita. Jika dia staf biasa, berarti dia hanya dapat menginput tiket atau dia hanya sebatas karyawan biasa. Tapi kalau di IT, level usernya IT, maka dia dapat mengelola sistem ini, termasuk menerima tiket, mengupdate tiket,
menanggapi tiket ataupun konfirmasi tiket yang masuk. Emailnya misalnya rahman@gmail.com 12345 12345. Sekali lagi, ini merupakan tampilan form yang sangat sederhana karena ditujukan bagi teman-teman yang baru belajar. Kita save, data berhasil disimpan. Ini ya teman-teman ya. Begitu juga dengan edit, tuh. Bisa kita edit sesuka hati kita ya. Misalnya Rahman M. Kita update jadi Rahman M. Kita hapus juga begitu. Misalnya nih, kita hapus yang namanya Sabto nih, misalnya nih kita hapus. Data berhasil dihapus, tinggal 3 karyawan ya. Oke, selanjutnya adalah master ticket, di mana pada master ticket ini merupakan modul utama kita ataupun modul inti dari aplikasi kita. Di mana di sini kan terdapat status tiket yang solve ataupun waiting. Di sini staf IT dapat merespon atau mengkonfirmasi kalau tiket kalau tiket dengan nomor 0105200002 ini kita konfirmasi. Jadi kalau kita terima, kita konfirmasi, maka statusnya akan berubah menjadi respon. Artinya tiket kita sudah direspon, tetapi kita belum menanggapi keluhan yang mereka sertakan. Jadi untuk menanggapi keluhannya, kita bisa langsung mereply tuh dengan seperti ini ya. Misalnya kita oke, teknisi akan datang 1 kali 24 jam misalnya. Ini contoh ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau berikan gambar juga bisa, bebas. Kalau tidak juga tidak masalah. Lalu kita save, maka tiket dalam proses. Artinya dia menunggu nih. Tinggal menunggu tindakan dari IT, staf IT kita. Begitu juga kalau sudah selesai, apabila sudah selesai, maka staf IT bisa menutup tiket yang apabila sudah selesai, staf IT bisa menutup tiket nomor 0105200002. Maka statusnya tiket sudah close. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk nomor tiket ini saya buatnya mengikuti tanggal, bulan, dan tahun saat ini. Jadi misalnya sekarang ini kan misalnya saat ini itu di saya ini tanggal 1 ya, 1/5/2020. Maka dia akan mulai antrian 01. Apabila besok misalnya di tanggal 2, maka yang berubah adalah 02/05/2020 0001 lagi. Kembali lagi teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu modul tiket. Dan lalu untuk laporan kita bisa pilih sesuai dengan kita mau ya, kita bisa cetak laporan sesuai dengan periode yang kita mau. Misalnya saya mau ngeprint laporan untuk tanggal 1/5. Kita print nih.
Oke, laporannya seperti ini teman-teman jadinya. Ya kan? Kita cancel aja nih. Begitu juga dengan profile. Dalam halaman profile ini, kita bisa merubah, mengupdate data karyawan ataupun data yang terlogin pada saat ini. Begitu juga dengan mengganti password, misalnya kita mau ganti password nick sekian, atau kita bisa mengganti password untuk user yang login ya, tidak bisa mengganti password user lain. Lalu kita bisa mengupdate foto, apabila ingin menyatakan foto juga bisa, apabila tidak juga tidak masalah. Ini merupakan halaman dashboard untuk staf IT, di mana semua semua modul yang terdapat dalam halaman dashboard ini dapat dikelola oleh staf IT. Sekarang kita coba logout dan login dengan menggunakan akun karyawan biasa. Kita login dengan coba ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini Rahman M ya. Oh ini kan statusnya tadi dia staf IT teman-teman. Kita cari yang staf biasa. Oke, untuk staf biasa, tampilan itu seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat profil kita, mengganti, ataupun mengupdate foto kita. Lalu yang paling penting adalah kita dapat membuat tiket baru. Apabila kita memiliki kendala, misalnya nih komputer kita rusak, atau printer kita rusak, atau apapun yang berhubungan dengan kerjaan kita, yang misalnya atau apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang menghambat pekerjaan kita. Jadi yang paling penting adalah karyawan ataupun karyawan biasa dapat membuat tiket baru dengan menyertakan keluhan. Misalnya keluhannya apa nih? Keluhannya adalah eh, printer tidak bisa connect ke komputer. Ini misalnya teman-teman ya. Keterangan, mohon segera ditindaklanjutin. Misalnya ini ya. Lalu kalau misalnya jika kita ingin menyertakan bukti, ternyata emang kita foto aja nih, bisa dipoto atau bagaimana, terus kita bisa upload buktinya ya teman-teman ya. Kita bisa contoh misalnya nih, ini ya, misalnya. Tapi tidak juga tidak masalah. Lalu kita save. Oke, data berhasil disimpan ya. Lalu ini kan statusnya langsung menunggu. Artinya ini statusnya sedang menunggu respon ataupun menunggu konfirmasi dari si staff IT. Tinggal kita lihat detail ini seperti ini tuh. Ini kan foto komplain kita. Nanti si staff IT merespon atau menanggapi kelihatan dari sini nih. Tuh. Coba kita cek ya teman-teman ya. Kita cek ini, kita coba rubah. Ini kan statusnya waiting ya. Kita logout dulu. Kita login menggunakan ini. Oke, ini ya. Kita cek nih. Ini kan satu tiket menunggu respon. Tuh. Memang cuma satu ya. Kalau yang solve kan ada berapa tiket nih? Tuh, tiga sukses itu ada 2. Jadi ini jumlahnya ini dinamis ya teman-teman ya, mengikuti data dari database kita. Kita cek nih, ini waiting ya. Misalnya kita konfirmasi nih, konfirmasi sudah kita terima tiketnya mereka. Maka statusnya berubah menjadi respons ya. Lalu kita mau kita reply nih, tertanggapi nih, misalnya.
Oke, ditunggu saja teknisi dalam perjalanan. Kita menyertai juga nih, kita sertai juga fotonya misalnya, kan tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kita balas nih. Oke, data save successfully, oke. Sudah berhasil. Maka jika kita keluar, nih, kita cek ya, data tiketnya tuh dalam proses. Data tiket dalam proses. Tinggal ngeliat aja nih tuh status tiket dalam proses. Karena sudah direspon oleh departemen IT-nya. Oke, ditunggu saja. Nih fotonya. Oke. Lalu di logout nih. Kita coba login lagi dengan staf IT. Kita submit. Lalu kita coba rubah datanya. Ini sudah selesai ternyata. Kalau sudah selesai kita langsung klik konfirmasi. Oke, tiket sudah selesai. Maka jika kita lihat di halaman user juga, pasti statusnya juga sudah berubah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Demo dari aplikasi yang sangat sederhana ini. Sekali lagi, ini merupakan aplikasi yang sangat sederhana yang ditujukan kepada teman-teman yang ingin atau yang baru belajar mengenai framework Codeignator ya. Kita cek dari sini juga bisa tuh. Oke. Sekian demo dari aplikasi IT Helpdesk ini. Terima kasih.